bakat dan minat Putri Ayu Ting Ting Bilqis mulai mengarah pada dunia hiburan. Benarkah Ayu Ting Ting memperbolehkan Bilqis mengikuti jejaknya? Saksikan liputan lengkapnya hanya di Salah Berita Pagi, Selebriti dalam berita. Terasa pedas, terasa panas, sambal mulut bergetar, lidah bergoyang, cintamu seperti sambal lado. Kembangan Bilqis begitu cepat dan mengemaskan. Selain suka berjoget, ia juga pandai berakting. Seperti apa dukungan Ayu buat buah hati tercintanya? Simak liputannya hanya di Selebrita Pagi sesaat lagi. Terasa pedas, terasa panas, sambal lado, mulut bergetar, lidah bergoyang, cintamu seperti sambal lado. Ayu Ting Ting selalu memperhatikan perkembangan buah hatinya hari demi hari. Ia begitu bahagia mengetahui Bilqis yang kini sudah menunjukkan bakat dan juga minatnya di dunia entertainment. Benarkah Ayu Ting Ting akan mendukung penuh jika Bilqis mengikuti jejaknya? Sementara itu, Syahnaz Sadiqah melakukan perawatan wajah dengan teknik laser untuk menunjang performansnya di dunia entertainment. Seperti apakah perawatan wajah yang dilakukan oleh Syahnaz Sadiqah? Jika liputan lengkapnya hanya di Salah Berita Pagi. Sambal lado, mulut bergetar, lidah bergoyang, cintamu seperti sambal lado. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya, dan Bilqis kecil seperti halnya Ayu Ting Ting kini pandai menyanyi, berjoget, dan berakting. Dimulai dari kebiasaan Bilqis berinteraksi dengan gadget, sampai ia bisa membuka YouTube dan menirukan suara dan gerak para artis di dunia maya. Putri pertama Ayu Ting Ting ini pun mulai menampakkan bakatnya di dunia seni. Seperti apa bahagianya Ayu Ting Ting berkisah soal Bilqis yang kini tumbuh menggemaskan dengan gaya-gayanya yang lucu? Terasa panas, sambal lado, mulut bergetar, lidah bergoyang, cintamu seperti sambal lado. Dia emang kalau itu kan mainannya YouTube. YouTube kan kalau saya habis lihat suka masih ada besoknya. Jadi dia mencet-mencet, ini nari-nari sendiri, dengerin sendiri. Sambal lado juga kayak gitu sama. Ini emang Kak Ayu ngajarin apa gimana? Enggak, saya nggak pernah ngajarin. Dia dengan sendirinya. Kemarin juga saya kaget, ibu saya nge-record nyanyi sambal lado. Dia joget-joget sampai kayak apa tahu. Saya juga bingung siapa yang ngajarin. Gitu. Emang anak itu aktif banget. Bikin kita nyanyi ya. Ya, oke. Lihat bunda. 사랑은 행복이란 믿고 있었는데 diam datang seekor kamu lalu jarang, paling saya ngebuka sekali terus headphone saya dimainin dia lagi gitu. Dia ngeliat lagi, dia ngeliat ya itu aja lagunya diulang-ulang terus. Bisa jadi darah seni yang mengalir di tubuh Bilqis adalah titisan bakat Ayu Ting Ting yang diturunkan kepada buah hatinya. Ayu sendiri mengaku belum secara khusus mengajari putrinya, tapi Bilqis sendirilah yang belajar berlenggak-lenggok bak seorang selebritis cilik. Apakah Ayu memang menginginkan Bilqis untuk tampil sebagai penerusnya kelak, atau Ayu Ting Ting menginginkan putrinya untuk terjun ke dunia seni peran? Kayak mudah, olahraga ya nak. Oh, ntar udah besar ya. Udah besar olahraga ya. Sini dia. Ya sini. Kita mak. Lihat bunda dulu. Lihat bunda melek. Lihat bunda. Acting tidur. Oh my god. Acting nangis. Acting tawa. Acting tidur. Tidur mana acting? Bukan kos. Udah bayar. Ibu panas datang.
jadi penyanyi pasti saya support, saya dukung. Kalau dia mau jadi pemain sinetron silakan, yang penting yang baik-baik aja. Terbayar ketika melihat pola lucu dan Tigi itu sekarang udah 4 bulan. Masih asik bener. Sini makanya dari pagi bangun jam 6, sedangkan Tigi bangun jam 2, jam 4, jam 6. Tigi beratnya sekarang udah kira-kira terakhir sih 7,2, sekarang 8,2 kali. Dia tiap bulan naik 1 kilo. Tiap bulan pasti naik 1 kilo, terus udah gitu, wah, kerjanya tuh sering banget diunyel-unyel sama Ayana, dicium-ciumin, terus udah gitu udah bisa ketawa, dikelitikin sama Ayana udah bisa giggle, ketawa-ketawa kayak gitu. Terus ya menyenangkan sih, anteng, bayi teranteng dari anakku ketiga ini. Makanya aku berani bisa bilang pengen punya anak satu lagi karena dia anteng banget. Mungkin kalau dia menyeramkan seperti Ayana ya, dulu Ayana kecilnya nangis terus, aku mungkin nggak mau trauma punya anak lagi. Tapi Byron sama Tigi itu anteng banget, jadi aku punya anak lagi masih yang oke lah, berani. Otomatis sih aku dibantu sama susternya, soalnya pegang 3 anak aku nggak akan kepegang. Karena apalagi Byron ini kan usianya baru 1,5 tahun, masih benar-benar yang perlu perhatian full. Soalnya dia lagi seneng lari-lari, kejedot sana kejedot sini gitu. Terus udah gitu di rumah di Bali ada kolam renang juga, nggak ada gate-nya, jadi pembantu itu aku bilangin kamu harus benar-benar fokus sama dia, jangan sampai dia nyemplung ke kolam kitanya nggak ngeliat gitu. Merasa kewalahan dengan mengurus sang buah hati, untuk sementara Indah cukup puas memiliki 3 orang anak, namun keinginannya kini bertolak belakang dengan impian sang suami, Ibrahim Justin Werner, yang secara terang-terangan mengaku ingin memiliki 6 orang anak. Lantas, bagaimana tanggapan Indah mengenai keinginan sang suami? Mamiku mau 6. Maminya yang capek. Capek ngurusinnya, Bu. Tapi kalau aku sih, kita akhirnya bisa memutuskan untuk punya anak, ya adalah kita punya anak 3 aja gitu. Kayaknya 5 tahun lagi lah, 5 tahun lagi atau enggak 10 tahun lagi. Ntar kalau udah kangen sama bayi-bayi lagi baru nambah 1 lagi. Tapi takutnya kalau nunggu kelamaan juga takut udah keburu males kan, banyak kan orang kayak gitu, udah nanti aja begitu anaknya udah gede-gede, udah enaknya males sih punya anak lagi. Sudah bisa dipastikan betapa repotnya Indah harus berbagi perhatian kepada 3 anaknya. Maka wajar saja jika model berusia 35 tahun ini sempat menolak untuk menambah momongan dalam waktu dekat. Namun melihat keinginan sang suami yang begitu besar, akhirnya Indah luluh untuk kembali memiliki anak walau dalam jangka waktu 5 tahun mendatang. Aku tawar. 4 aja ya. Tadi aku malah udah mau nyerah, udah deh 3 aja ya, because I can't, nggak bisa lah. Terus dia bilang ya 1 lagi deh. Tapi aku ngeliat kayak sekarang kan, aku dari 5 bersaudara. Pas mama sakit, mama kan udah tua. Pas mama sakit seneng juga sih kita bisa, kakak beradik bisa ganti-gantian jagain mama gitu. Terus aku mikir ya ntar enak juga sih kalau ada tua, at least rame terus gitu. Kalau suamiku ngeliat, kalau suamiku kan 2 bersaudara. Dianya tinggal di Indonesia, adiknya tinggal di Kanada, ibunya tinggal sendiri di Australia. Jadi dia ngeliat, iya kasihan tuh, kamu mau kayak ibu aku tinggal sendiri? Enggak mau, ya deh kayak udah tambah 1 lagi deh anaknya. Apa 3 cewek 1 cowok biar kayak Kardashian? Cocok, aku jadi Kris Jenner dong. Enggak sih, aku apa aja yang penting sehat lah. Ayana, tuh kan. Tuh punya anak. Susah yang satu ke kiri, yang satu ke kanan gitu. Soalnya dua-duanya masih kecil. Sini Ayana. Keinginan artis cantik
Tia Aristia dan sang suami Irfan Ratinggang untuk memiliki anak kembar memang cukup besar. Bahkan keduanya rela melakukan berbagai cara demi mendapatkan momongan salah satunya bayi tabung. Kini impian Tia untuk memiliki anak akhirnya terkabul. Namun sayang keinginannya mendapatkan anak kembar harus pupus. Lantaran menurut hasil USG yang ia lakukan kemarin, dalam perut wanita 29 tahun ini hanya terlihat satu calon buah hati. Lantas bagaimanakah perasaan Tia dan sang suami? Ya, dokter. Baik, dok. Hai. Halo, ketemu lagi. Aku takut sama dokter. Tapi kemarin gara-gara nggak boleh makan ini junk food. Iya, makanya boleh parah dong. Alhamdulillah kita dapat satu ya, dedeknya. Yang penting bisa sehat sampai lahiran nanti. Yang terbaik bisa nanti normal ya dok ya. Untuk proses dari IVF-nya sendiri pun atau bayi tabung ini juga benar-benar nggak ada yang harus ditakutin, nggak serem. Mulai dari opunya itu benar-benar 15 menit nggak berasa apa-apa. Terus habis itu juga stimulasi hormonnya juga cuma yang nyuntikin suami juga. Hebat kamu ya. Terus habis itu ET juga pas di ET-nya lebih nggak berasa dibandingkan apa yang dimasukin transvaginal ya dok ya. USG dalam itu lebih nggak berasa karena alatnya kecil gitu kayak selang gitu, dimasukin langsung ke rahim sambil kita ngeliat di monitor. Terus suami juga masuk ya, foto-foto ya. Sekarang udah kayak hamil normal aja, tinggal dijaga. Kan belum 3 bulan, takutnya itu aja sih, karena belum 3 bulan kan masih rawan ya. Nah selama itu pengennya ya sih bener jaga. Pokoknya kalau yang namanya usaha itu harus yang terbaik, harus maksimal. Jadi kalau memang yang di atas ngasih hasilnya seperti apa ya berarti memang udah rezekinya kayak gitu ya. Meski keinginannya untuk memiliki anak kembar harus kandas, namun Tia dan suami tetap bersyukur dan bahagia lantaran masih mendapat kepercayaan oleh Sang Pencipta untuk bisa mengandung. Walah, kita senang banget karena memang kita itu tugasnya sebagai manusia itu berusaha dibantu dengan dokter dan memang balik lagi nentuin yang di atas ya itu. Jadi nggak mau terlalu ngoyo semuanya, semua ada. Sekarang sehat ya. Yang penting udah bisa alhamdulillah dikasih kesempatan untuk IVF dan langsung berhasil, alhamdulillah banget. Udah suatu apa ya, kebahagiaan yang luar biasa gitu ya. Ditambah lagi ngelihat si apa namanya Irfan Junior. Irfan Junior ini Irfan Juniornya itu sehat. Melihat perjuangan pasangan yang menikah tahun 2014 lalu untuk memiliki anak cukup besar, tentu saja Tia dan Irfan sangat berhati-hati dalam menjaga kehamilan anak pertamanya. Tak ingin mendapat resiko besar di kehamilannya yang masih terbilang sangat muda, hingga kini Tia masih memakai kursi roda untuk menghindari rasa lelah yang berlebihan. Kalau jalan-jalan ke mall kan, kan mall Jakarta gede-gede semua. Iya, nggak ada yang kecil. Nah, jadi dia pakai kursi roda. Tapi kalau di rumah sih udah. Sebenarnya sih cuma pengen ngerjain suami doang. Enggak sih, emang kadang-kadang kita kan sebagai perempuan yang namanya ke mall ya heboh kan gitu, suka nggak sadar kalau sebenarnya jalannya tuh udah banyak banget gitu. Jadi untuk menghindarin itu suami lagi bisa lebih keluasan, intim lagi kita ya, bisa main dorong-dorongan, lari-larian. Kan suami olahraga juga kan, udah lama olahraga. Iya. Ya, dorong-dorong itu olahraga. Iya, olahraga. Kalau sama dokter Nando sebenarnya kan yang terbaik dok. Kursi roda itu tidak disarankan. Cuman kita sebagai dokter Irfan, dia yang menyarankan aku. Karena kan daripada capek, daripada berdiri terlalu lama, kan kita ngasih yang terbaik. Kalau dokter yang ngasih, suami yang ngasih. Lu dokter juga nggak usah, itu kan dilanggar kan dulu kan? Ya nggak apa-apa sih, kadang-kadang orang bilangnya lebay, cuman kalau aku sih nganggapnya lebih kayak mungkin cintanya dia memang terlalu berlebihan sama aku. Iya.